Sorotan lain saudara, dua orang perempuan yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Peristiwa ini awalnya diketahui oleh keluarga yang membuka paksa pintu rumah karena korban tidak bisa dihubungi. Warga Jalan Pinang Bahari, Pondok Labu, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan jenazah ibu dan anak di dalam rumah. Kepolisian sektor Cilandak yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi dua jenazah tersebut. Ketua RT 01 Kelurahan Pondok Labu mengatakan terakhir berkomunikasi dengan korban pada tanggal 22 Maret lalu. Selanjutnya kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk divisum guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya ibu dan anak ini. Informasi lebih lanjut soal temuan ibu dan anak tewas di dalam rumah kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang sudah ada di Pondok Labu, Jakarta Selatan. Selamat pagi Taufik, jadi apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan penyebab tewasnya ibu dan anak yang tewas di rumahnya di kawasan Pondok Labu tersebut? Dan apakah ada informasi mengapa kemudian kematian keduanya tidak diketahui warga? Seperti apa sebetulnya hubungan atau sosialisasi mereka dengan tetangga? Ya, selamat pagi Asri dan juga saudara. Memang untuk penyebab pasti meninggalnya ibu dan anak yang meninggal di Pondok Labu, Jakarta Selatan ini kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Namun berdasarkan dugaan awal dari pihak kepolisian memang untuk ibu dan anak ini meninggal dikarenakan sakit. Untuk anaknya sendiri dengan usia 61 tahun diduga telah menderita penyakit diabetes kurang lebih selama 5 tahun. Sedangkan untuk ibunya yang berusia 82 tahun ini diduga sudah menderita penyakit stroke, sehingga memang dugaan awal ini untuk kedua korban yang dinyatakan meninggal ini adalah sakit. Dan untuk lebih lengkapnya bagaimana keseharian pelaku, kita sudah akan berbincang dengan Ketua RT 1 di Pondok Labu, Jakarta Selatan bersama dengan Ibu Kumayana. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Ibu mungkin bisa dijelaskan seperti apa kronologi ditemukannya kedua korban ini Bu? Oh ya baik ya. Pertama-tama ya pagi itu pembantunya yang dari Sawangan kira-kira 7:30 datang ke rumah korban atau Ibu Endang ini, ketuk-ketuk udah lama nggak dibuka-bukain. Dah dia akhirnya ke tetangga kiri kanan bertanya, ini Mbak Endang kemana ya? Kalau nggak ada, diketuk-ketuk sudah lama banget nggak keluar-keluar. Ada kok katanya. Tetangganya bilang mungkin ada kok, dia bilang gitu. Akhirnya tetangganya keluar tuh ya berdua datang ke rumah Mbak Endang ini, dibuka ya kaca nakonya semuanya itu ada. Kalau saya sih belum dihubungin aja, saya belum tahu ada kok, coba ditungguin sini sama pembantunya sampai siang, nggak bangun-bangun juga. Dia datanglah pembantunya sendiri ke rumah saya. Ditanya, Bu RT, Mbak Endang kemana ya? Mungkin ada di rumah, apa ke gereja ya? Enggak, kalau ke gereja itu biasanya dikunci dari luar karena saya bawa kunci serep. Oh gitu ya. Tapi TV-nya nyala katanya dua-duanya, lampunya nyala. Oh apa di dalam? Tapi mungkin masih tidur kali ya, orang biasanya kan bangunnya siang. Oke, dia kembali deh ya. Nanti dulu ya. Nah dia pembantunya kembali lagi, nungguin lah di telepon anaknya yang Mbak Febri itu ya istilahnya, ini mama nggak bisa dihubungin, kita nggak bisa diketok-ketok, nggak bangun juga, nggak ada. Datanglah anaknya dengan suaminya menuju ke rumah saya lagi, nanya, Bu RT boleh nggak kalau pintunya ini mau saya dobrak? Oh silakan aja deh, oke, saya bilang gitu. Saya ya udah, sama saya dampingin, udah. Saya jalan, saya panggil kader saya Mbak Citra. Saya, waduh ini hari Jumat nih nggak ada orang, mau cari linggis juga di mana? Saya bilang gitu. Nah kebetulan pas saya menuju ke rumah ini ada tukang rongsokan. Bang, tolong dong bukain pintu bang, katanya. Ada apa ya Bu ya? Ini ada rumah diketok-ketok nggak keluar-keluar, mungkin ada apa di dalam. Dibukalah, kita dibantu dengan tukang rongsokan tersebut. Kebuka, habis kebuka, udah terciumlah aroma yang tidak sedap. Nah, anaknya itu dengan pembantunya ngelihat dari kaca, oh udah ada yang senderan, dia minta tolong lagi dengan tukang rongsokan, bang tolong dong pintu ini dibuka. Aduh saya nggak berani, kata tukang rongsokan. Setelah itu pergi. Nah saya ngelihat gini, saya ambil inisiatif ya, biasanya kalau yang gini nih tim damkar, saya teleponlah tim damkar. Nggak lama kemudian tim damkar datang, saya sambil laporan dengan warga semuanya datang, dia bilang tim damkar, Bu saya ini nggak berani buka pintu, harus ada yang mendampingi polisi. Saya teleponlah dengan Binmas Pondok Labu, Bapak Momon. Saya telepon, akhirnya dia telepon
polsek, cuman berhubung ini hari Jumat ya harus ditunggu dulu ya. Akhirnya kita nunggu, setelah itu polsek dengan penyidik datang ke sini. Kita lihat posisinya itu mau dibongkar pun karena dia melihat itu jenazahnya mungkin udah meninggal karena udah bau ya, mungkin dia udah perkiraan udah meninggal juga, bersenderlah di pintu masuk itu yang pintu kedua. Dia nggak berani ya mau dobrak walaupun ada damkar karena takut posisi jenazahnya itu akan berubah, dia bilang gitu. Dia kontak dulu dengan atasannya, dari kontak atasannya baru tuh kita olah TKP dulu, kita semua ditanyain semua, baru itu sebenarnya kejadian itu 11:30 saya ketahuannya ya, istilahnya ditunggulah sampai kita dapat persetujuan sana sini baru dibongkar kira-kira jam 2:30-an. 2:30 dibongkar, kita tunggu dokter ya, dokter forensik diperiksa semuanya, baru jam 3 diangkut ke mobil jenazah Fatmawati ya. Untuk keseharian korbannya kira-kira seperti apa sih Bu untuk kepribadiannya, apakah sering berbaur dengan tetangga atau seperti apa? Karena kalau untuk ibunya kan karena sakit stroke ya, berarti kan nggak bisa keluar ya di tempat tidur aja. Kalau Mbak Endang ini ya sebetulnya waktu dia belum sakit juga dia berbaur ya. Cuman karena dia udah sakit diabetes, terakhir ini tanggal 5 kan biasanya kita kumpul warga, dia nggak datang karena dia bilang sakit kakinya. Ya udah oke, nggak apa-apa, saya bilang gitu aja. Jadi dia nggak pernah nggak jarang keluar lah. Tapi memang dia biasanya orang berpikirnya itu dia suka dijemput sama temennya pagi pulang sore ya, sama mobil hitam dia sama temennya. Kadang-kadang dia memang jarang keluar juga di rumah. Cuman dia aktif posting-posting itu di grup warga atau di grup lingkungan gerejanya. Tapi memang katanya sih akhir-akhir ini karena kita bulan puasa kita kan nggak fokus sama ini ya, istilahnya berapa hari ini katanya dia nggak posting gitu ya, biasanya kalau dapat diposting nggak ada posting ya. Cuman teman saya juga ada yang bilang tadi pagi tuh ya, tanggal 19 kita masih ketemu, kita ngambil pangan murah di Air Petra, katanya Air Petra Pinang Pola, masih ngobrol, dia bilang gitu. Nah kata teman saya juga lagi, iya dia tanggal 19 masih nanyain pangan murah ada di mana, jam berapa, dia udah pulang tanggal 22, dia tanggal berapa pun masih ke rumah tetangga minjem wifi. Setelah itu udah nggak ada kontak lagi. Tapi saya lihat di statusnya itu terakhir tanggal 22 Maret masih ada gitu isinya, masih di HP-nya itu udah. Setelah itu tidak ada lagi komunikasi. Kita tetangga sih memang orang berpikir ya, kita kan kondisinya kan rapet ya, kok tetangga nggak ada yang tahu kanan kiri ya. Yang ini juga stroke juga, sebelah kirinya sakit stroke, anaknya kerja, dia ditungguin cuma sama cucunya laki-laki, yang sebelah ini aktif juga ibunya, senam kemana-mana, ini kemana-mana. Jadi kita nggak fokus gitu dengan yang di samping. Orang dia juga biasanya kalau pergi kan sama temennya dijemput naik mobil. Jadi kita nggak punya perkiraan seperti itu ya, nggak punya pikiran dia nggak ada tuh gimana, nggak ada gitu. Karena tidak tercium bau orang. Pembantunya itu kan sempat buka kaca nakonya yang di sini ya, itu nggak bau katanya, kaca nako depan, kaca nako samping ini juga enggak. Cuman pas dibuka pintunya dengan yang tukar rongsokan itu, pas dibuka baru bau gitu. Nggak ada yang curiga karena orang di biasa juga aktifnya, namanya kita ini ya, bukannya kita nggak open juga sama ini yang sakit, tapi memang kita dengan kesibukan masing-masing ya mungkin jadi kita nggak ini ya, kan orang punya perkiraan kok tetangganya kiri kanan tidak aware gitu, atau tidak ini di care sama ini yang lagi sakit, karena yang sakit udah lama ya. Terus biasanya juga kita komunikasi atau apapun di grup, dan dia kalau arisan juga hadir gitu aja sih. Itu aja sih. Terima kasih Ibu sama-sama. atas penjelasannya. Iya. Ya saudara, begitu keterangan dari Ketua RT RW 1 Pondok Labu Jakarta Selatan, Bu Kumayana. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang proses visum di RSUP Fatmawati ini sudah selesai, dan rencananya memang kedua jenazah ini akan dimakamkan pada pagi hari ini. Namun untuk penyebab pastinya kita tentunya masih terus menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Apakah benar dari dugaan awal karena mereka berdua sakit, ataupun ada dugaan lainnya? Tentunya kita masih terus menunggu perkembangan lebih lanjutnya, Asri. Baik, artinya masih menunggu hasil dari visum dan sejumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi untuk mengetahui penyebab pasti kematian dari dua korban tersebut. Terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi dari Pondok Labu, Jakarta Selatan.